Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Integral dengan KD 3.33 yaitu menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu dari fungsi aljabar. Kemudian 4.33 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu dari fungsi aljabar. Ini adalah peta konsepnya. Untuk integral kita punya menentukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan turunan fungsi, kemudian notasi integral dan rumus dan sifat dasar integral. Untuk pengertian integral, suatu fungsi f(x) sama dengan x pangkat 5 memiliki turunan yaitu lambangnya petik 1. Jika turunan itu adalah pangkatnya taruh ke depan jadi bentuk perkalian, setelah itu pangkatnya berkurang jadi 1, hasilnya adalah 5x pangkat 4. Dengan menggunakan notasi Leibniz, turunan fungsi ini dapat dituliskan dengan d per dx, yaitu fungsi f(x) nya adalah x pangkat 5, hasilnya itu adalah 5x pangkat 4. Artinya turunan dari x pangkat 5 terhadap ubah x adalah 5x pangkat 4. Pada contoh ini 5x pangkat 4 merupakan fungsi hasil penurunan x pangkat 5 terhadap ubah x. Sedangkan x pangkat 5 merupakan fungsi yang turunannya terhadap x adalah 5x pangkat 4. Sehingga dikatakan bahwa x pangkat 5 adalah antiturunan dari turunan x terhadap x atau antidiferensial atau integral dari turunan x terhadap x. Jadi untuk integral suatu fungsi merupakan antiturunan atau antidiferensial dari fungsi tersebut. Pada kasus d per dx, x pangkat 5 sama dengan 5x pangkat 4. X pangkat 5 adalah integral dari 5x pangkat 4 terhadap x. Nah, untuk simbol integral, dia adalah lambangnya seperti ini. Ini adalah integral. Sehingga integral dari fungsi f(x) terhadap ubah x dapat dituliskan integral dari f(x) dx. Nah, ini adalah integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu yaitu perhatikan contoh berikut. D per dx 5x plus 2, yaitu ini adalah turunan ya. Jadi turunannya itu 5x, x pangkat 5 sama dengan 5x pangkat 4, sedangkan turunan dari 2 itu 0, nggak ada. Sehingga integral dari 5x pangkat 4 adalah ini, kebalikannya dari turunan. Integral itu adalah kebalikannya. Jadi kalau turunan itu adalah pangkatnya berkurang 1, sedangkan kalau integral itu pangkatnya naik 1. Nah, ini juga sama, tinggal ditambahin belakangnya sesuai dengan yang ada di soal. Oke, perhatikan bahwa antiturunan dari 5x pangkat 4 ada banyak. Yang berbeda hanya pada nilai konstanta c-nya saja nih. Ini adalah nilai konstanta. Oke, dengan C adalah konstanta. Pengintegralan dalam bentuk integral dari f(x) dx dinamakan sebagai integral tak tentu dari fungsi f(x) terhadap x, yang dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Ini adalah integral dari fungsi f(x) dx sama dengan f(x) plus c. Nah, ini adalah lambang integral. Kemudian ini integran. Nah, fungsi f besar ini adalah fungsi integral. Kemudian variabel x-nya itu adalah variabel integrasi. Kemudian c-nya itu adalah konstanta dari integral. Integral tertentu suatu fungsi aljabar. Pada integral tertentu berlaku rumus-rumus sebagai berikut. Oke, kita punya integral dari x pangkat n dx sama dengan ini. Jadi kalau turunan itu kan dikali ya, pangkatnya dikali ke depan. Nah,
kalau integral itu pangkatnya dibagi ditambah 1. Jadi 1 per pangkatnya ditambah 1, kemudian X pangkatnya tambah 1 juga. Jadi gini, 1 per N-nya itu adalah pangkat, kemudian yang namanya integral itu dia bertambah 1. Nah, setelah itu, setelah variabel X, itu pangkatnya juga ditambah 1. Pangkatnya ditambah 1 ya. Plus C, C-nya itu adalah konstanta. Nah, N adalah bilangan real. N tidak boleh sama dengan min 1. Oke, untuk yang kedua. Ini kalau yang depan variabel X-nya nggak ada angkanya ya. Dia sama dengan 1, makanya di sini adalah 1. Oke, nah ini adalah AX pangkat N. Nah, dia punya angka nih, yaitu nilai si A. Depan variabel X, dia punya angka adalah si A. Nah, jadi untuk integral dari bentuk yang seperti ini, jadi A-nya tetap per N plus 1, N-nya itu adalah pangkat plus 1, kemudian setelah itu pangkatnya ditambahin 1. Plus C. Nah, ini N adalah bilangan real, N tidak sama dengan min 1. Kalau yang ini, integral dari K dikali fungsi fx dx. Nah, kalau yang seperti ini perkalian, jadi K-nya dulu dikeluarin, setelah itu fungsi fx-nya kamu integralin. Hasilnya berapa? Langsung aja ke contoh soalnya. Hitunglah integral berikut. Oke, untuk yang A adalah integral dari 3x pangkat 2 dx. Nah, ini dia itu sama dengan nilai si B nih. Karena di depan variabel X itu ada angkanya. Nah, itu angkanya adalah si A. A-nya itu adalah 3. Jadi, 3-nya tetap per pangkatnya itu adalah 2. Karena integral berarti naik 1, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, per 3x pangkatnya itu juga sama ditambahin 1, jadi 3. Jadi 3 per 3 itu sama dengan 1, x pangkat 3. Karena 1, jadi angkanya nggak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah x pangkat 3 plus c konstanta. Oke, lanjut untuk contoh soal yang kedua. 3x plus 2 dikuadratin. Nah, ini dikuadratin, kamu hasilin dulu seperti ini. Caranya adalah 3x dikuadratin sama dengan 9x kuadrat. Kemudian yang belakang 2 dikuadratin sama dengan 4. Nah, untuk bagian tengahnya yaitu adalah 3x dikali 2 sama dengan adalah 6x. 6x dikali 2 sama dengan 12x. Oke, setelah itu baru kamu integralin. 9-nya tetap, pangkatnya tambah 1, jadi 3. Jadi 9 per 3. X pangkat 3 nih. Pangkatnya naik 1, jadi bentuk pembagian. Jadi 9 per 3. Nah, ini juga sama. Ini kan pangkatnya 1 nih, kalau nggak ada angkanya. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 12 per 2. Jadi bentuk dibagi. X pangkat 2, pangkatnya naik 1 jadi 2. Nah, ini nggak punya variabel X, jadi ada variabel X-nya. Kenapa? Karena X pangkat 1 kan naik, jadi cuma 4X doang. Oke, nah setelah itu, ini bisa dihasilin 9 dibagi 3 sama dengan 3, jadi 3X pangkat 3 plus 12 bagi 2 sama dengan 6. 6x kuadrat plus 4x plus c sama dah. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita punya hasil integral dari 3x kuadrat plus 2x plus 4dx adalah, cara cepatnya gini, ini kan pangkat 2, naik 1 jadi 3. Nah, 3-nya ini kita taruh di bawahnya jadi bentuk pembagian per 3. Kemudian X-nya pangkat naik 1 lagi kan, jadi 3. Jadi 3 per 3 X pangkat 3.
Nah, 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi satunya nggak usah ditulis, langsung X pangkat 3. Nih, jadi pangkatnya ditambah 1, kemudian bentuk pembagian dibagi sama angka yang di depan variabel X-nya. Oke, nah ini X-nya pangkat 1 nih. Pangkat 1 naik 1 jadi 2. Nah, 2-nya ini taruh di bawah sini. Di angka depan variabel X-nya kan jadi 2-nya. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1X pangkat 2. Kenapa? Karena naik. Ini kan awalnya 1. Naik 1 jadi 2. Nah, setelah itu 4 yang nggak punya variabel X, kita jadi ada variabel X karena pangkatnya itu naik 1. Nah, punya variabel X jadinya. Jadi, hasilnya itu adalah X pangkat 3 plus X kuadrat plus 4X plus C, yaitu konstantanya. Oke, kalau misalnya contoh soal yang kedua. Hasil dari integral X pangkat X akar X dx. Nah, kalau bentuk akar ini berarti dia kita rubah. Itu sama dengan pangkatnya adalah pecahan, yaitu setengah. Akar itu adalah pangkat setengah. Ya. Jadi, kita jumlahkan terlebih dahulu nih. Kita rubah jadi 3/2. Kenapa 3/2? Karena 1. Ini kan pangkatnya 1 nih. Terus ditambah, kalau perkalian kan pangkatnya ditambah. Berarti kalau 1 tambah setengah sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ini kita rubah jadi pecahan 3/2. Oke. Nah, untuk pangkatnya pecahan seperti ini, karena di depan variabel X-nya itu nggak ada angkanya, berarti dia itu kan sama dengan 1 dong. Nah, 1 kita tulis nih 1 nih. Nah, pangkat yang ini kita tambah 1 karena integral. 3/2 ditambah 1 nih. Jadi bentuk pembagian 1/3/2 plus 1. Ini pangkatnya juga ditambah 1 nih. Oke. Jadi hasilnya itu adalah 1/3/2 tambah 1 itu sama dengan 5/2. Benar gak? Kenapa? Karena satunya ini kita rubah dulu jadi 2/2 biar pecahannya penyebutnya itu sama. Kalau 2/2 itu kan sama dengan 1. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. 5/2. Nah, ini bentuk pembagian pecahan. Kalau bentuk pembagian pecahan, kita rubah jadi bentuk perkalian. Tapi, bagian bawah yang ini, kita yang udah hasil 5/2, kita balik jadi 2/5. Jadi 1 dikali 2/5 sama dengan tetap 2/5. Nah, X pangkatnya kita jumlahin, hasilnya itu adalah 2,5. Benar nggak? Ini kan sama dengan 1,5. Tambah 1 sama dengan 2,5 dong. Nah, setelah itu baru kita ganti lagi nih. Karena ada pangkat pecahannya, kita rubah jadi bentuk akar. Jadi hasilnya itu adalah 2/5 X kuadrat tetap. Nah, masih ada setengahnya ini, berarti kita rubah jadi bentuk akar. Karena akar itu sama dengan pangkat setengah. Oke, lanjut untuk yang nomor 3. Jadi hasil dari integral dari X plus 1 dikuadratin, yaitu kamu jabarkan dulu dari X kuadrat ini, yaitu adalah X dikuadratin sama dengan X kuadrat. Kemudian 1 dikuadratin sama dengan 1. Untuk bagian tengahnya adalah X dikali 1 sama dengan X, dikali 2 sama dengan 2X. Nah, setelah itu baru kamu integralin dari penjabaran tersebut. Oke. Ini depan variabel X nggak ada angkanya, berarti dia itu sama dengan 1. Nah, ini pangkat 2, kita namanya integral, berarti pangkatnya naik 1. Awalnya 2, berarti jadi 3. Jadi 1/3 X pangkat 3. Oke, jadi depannya adalah 1, pangkatnya naik 1, 3-nya itu kamu taruh di bawah jadi bentuk pembagian. Yang ada di depan variabel X-nya yaitu adalah angka 1. Jadi 1/3 X pangkat 3, pangkatnya naik 1 jadi 3. Oke, kemudian pokoknya pangkatnya ini jika ditaikin, ini sama dengan sama penyebutnya. Oke, ini penyebutnya. Ini sama angkanya.
Oke, nah sedangkan bagian depannya itu adalah 1. Kemudian X pangkat 1. Berarti X 1 jadi 2. Nah, jadi 2, ini kan 2 nih. Per 2. 2-nya itu dapat dari mana? Karena pangkatnya 1 tambah 1 jadi 2. Jadi 2 per 2, X pangkat 2. Nah, karena 2 dibagi 2 sama dengan 1, jadi nggak usah ditulis. Jadi hasilnya itu adalah X kuadrat. Nah, setelah itu plus 1. Yang nggak punya variabel X, kita jadi ada variabel X-nya. Karena angka 1, jadi 1-nya nggak usah ditulis. Plus C, yaitu adalah konstanta. Yang namanya integral berarti naik. Awalnya nggak punya variabel X, jadi punya variabel X. Lanjut, untuk yang contoh soal keempat. Hasil dari integral 1 per X pangkat 3 min 3 dx. Nah, ini bentuk pecahan. Nah, atasnya 1. Kita taikin ke atas. Jadi pangkatnya itu berubah jadi negatif. Jadi X pangkat min 3. Kenapa? Karena ini bentuknya pecahan. Nah, di atas ini kan angka 1 nih. Jadi, ini sama dengan 1 per A pangkat X. Atau X pangkat A, maaf. 1 per X pangkat A. Kita taruh naikin ke atas. Ini variabel X-nya. Jadi, X pangkat min A. Jadi pangkatnya itu berubah jadi negatif. Nih. Itu dia ada perpangkatan di kelas 10. Oke, min 3 tetap. Nah, ini 1 per X pangkat 3 itu kita rubah jadi X pangkat min 3 ya. Karena kita taikin ke atas ini kan bentuk pecahan nih, berarti kan posisi di bawah nih, kita taikin ke atas. Nah, jadi pangkatnya itu berubah jadi negatif. Itu sudah rumusnya. Oke, nah min 3-nya tetap. Ini kan pangkatnya min 3, min nih. Nah, kalau min tambah 1, berarti hasilnya apa? Min 2 ya. Min 3 plus 1 sama dengan min 2. Nah, jadi 1 per min 2, atau sama dengan min setengah. X pangkat min 2 juga. Ini sama ini tuh harus sama nih. Ini minnya taruh di tengah-tengah, nggak apa-apa. Oke, jadi pangkatnya min 2, ini juga pembagiannya min 2 ya. Satunya itu dapat dari mana? Karena depan variabel X itu nggak ada angkanya, berarti dia itu sama dengan 1. Oke, min 3. Min 3 itu nggak punya variabel X, jadi ada variabel X-nya. Minnya tetap. Oke, lanjut. Ini contoh soal selanjutnya, sebenarnya sama aja. Tapi ibu akan ngasih tahu cara cepetnya ya. Jadi langsung satu baris aja ngerjainnya, nggak usah pakai kayak gini. Nah, ini itu kan dikuadratin. Jadi kamu memang harus dijabarkan terlebih dahulu. 3x dikuadratin sama dengan 9x kuadrat. 3 dikuadratin sama dengan 9x dikuadratin sama dengan x kuadrat. Min 2 dikuadratin sama dengan plus 4. Min kali min sama dengan plus. Nah, untuk yang tengahnya itu adalah 3x dikali min 2 sama dengan min 6x. Min 6x dikali 2 sama dengan min 12x. Setelah itu baru kamu integralin caranya gini. 2 naik 1 jadi 3. Jadi 9 per 3 x pangkat 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ini x pangkat 3, maaf ini x pangkat 3 ya. Oke, setelah itu X pangkat 1 naik 1 sisa jadi 2. Jadi min 12 per 2 X pangkat 2. Jadi pangkat sama pembagiannya itu sama. Ini 2, di sini 2. Jadi min 12 dibagi 2 sama dengan 6. X pangkat 2. Nah, ini nggak punya variabel X, jadi ada variabel X ya. Oke, lanjut. Nih, pangkat 3 naik 1 jadi pangkat 4. Nah, 4, ini kan 4 di sini nih. Ini kan pangkat 4 naik 1 ya. Jadi 4 dibagi 4, X pangkat 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi X pangkat 4 doang. Nih.
Setelah itu pangkat 2 naik 1 jadi pangkat 3, jadi min 2 per 3 X pangkat 3. Ini sama ini angkanya harus sama. Nah 2-nya ini dari sini, dari soal. Oke. Nah X ini kan pangkat 1, naik 1 berarti jadi 2 ya. Jadi X pangkat 2, X pangkat 2. Nah 1 ini kan depan variabel X yang gak ada angkanya, berarti dia sama dengan 1. Berarti 1 per 2 X pangkat 2 naik. Pangkat yang ini harus sama dengan angka yang ini. Oke. Plus 7. Dia nggak punya variabel X, jadi ada variabel X-nya. Selesai. Kemudian ini lagi. X pangkat 4 naik 1 jadi 5. Jadi 5. X pangkat 5. Nah 15 dibagi 5. X pangkat 5 ini sama ini harus sama angkanya. Oke, 15 bagi 5 sama dengan 3. Kemudian ini 3 naik 1 jadi 4. Berarti 8 per 4 X pangkat 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi 2X pangkat 4. Ini juga sama. Pangkat 2 naik 1 jadi 3. Jadi 3. Ini 3 dibagi 3 pangkatnya. Ini sama ini harus sama. 3 dibagi 3 sama dengan 1, jadi nggak usah ditulis. Nah, min 2 X-nya jadi ada karena integral. Kalau turunan, awalnya ada X pangkat 1 jadi nggak ada. Nah, kalau integral, awalnya nggak ada jadi ada. Lanjut, ini sama kayak yang ini. Cuma ini ada kuadratnya. Jadi X pangkat 2 dikuadratin sama dengan 9X pangkat 4-nya. Karena 3 dikuadratin sama dengan 9. X pangkat 2 dikuadratin lagi, pangkatnya jadi dikali, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, setelah itu bagian belakangnya min 2 dikuadratin sama dengan plus 4. Nah, untuk bagian tengahnya 3X kuadrat dikali min 2 sama dengan min 6X kuadrat. Dikali 2 sama dengan min 12X kuadrat. Nih. Nah, setelah itu baru kamu integralin dari hasil perkalian ini. Jadi pangkatnya naik 1 jadi 5. Jadi 9 per 5 X pangkat 5. Ini sama ini harus sama. Nah ini pangkatnya naik 1, awalnya 2 jadi 3. Berarti min 12 per 3 X pangkat 3. Ini sama ini harus sama. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah 4 variabel X nggak ada, dirubah jadi ada karena integral. Oke, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ada 4 soal. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.